Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutrisno Nur Humaydi. Kali ini kita akan jawab keraguan dari banyak orang tentang apakah bunga hutang dapat dihapuskan, apakah denda dan ongkos-ongkos lainnya dapat dihilangkan, apakah riba bisa dihapuskan dan bayar hutang pokoknya saja, apakah kita bisa mencicil hutang pokoknya saja sesuai kemampuan. Nah, sebenarnya Al-Quran sudah menjawabnya. Semua itu bisa dilakukan. Tapi biasanya banyak orang akan ragu kalau belum melihat prakteknya langsung. Nah, pada video kali ini kita mendengarkan cerita pengalaman dari seorang ibu guru bahwa bisa kok riba dihapuskan dan bayar hutang pokoknya saja, bahkan bisa dibayar sesuai dengan kemampuan. Saya rekam kesaksian beliau pada saat beliau hadir di Kopdar Hapus Riba beberapa waktu yang lalu. Yuk kita simak selengkapnya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tinggalkan jejak di komentar ya. Atau boleh japri langsung. Nomor WhatsApp saya tinggalkan di komen atau di deskripsi. Dan pastinya jangan lupa subscribe karena itu akan membantu channel ini untuk tumbuh lebih bermanfaat lagi, insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya seorang ibu dari Bekasi. Saya mungkin karena terjerumus untuk nafsu dunia, akhirnya ya terjerumuslah dalam riba. Saya mempunyai kartu kredit, ada beberapa kartu kredit yang saya punya dari beberapa bank. Pada awalnya memang saya menikmati dari kartu kredit tersebut, saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Awalnya lancar, tapi karena permasalahan ekonomi akhirnya mulai macet. Awalnya penyelesaian saya dengan gesek tunai. Saya berpikir yang penting kartu kreditnya bisa terbayar. Ternyata itu solusi yang terburuk yang pernah saya lakukan, karena dengan gesek tunai tersebut memang bisa menyelesaikan untuk kartu kredit saat itu, tetapi selanjutnya kita akan terjebak dengan bunga yang sangat tinggi dan ditambah lagi dengan bayar jasa gestunnya, dan tagihan besoknya akan lebih tinggi lagi, tagihan kartu kredit kita akan lebih tinggi lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk berusaha menutup kartu kredit saya, tetapi saya sudah tidak punya dana. Saya bingung harus cara seperti apa. Saya takut dosa riba saya semakin bertambah, maka saya putuskan untuk mendatangi bank tersebut. Saya berusaha, yang pertama yang saya lakukan adalah telepon ke customer service-nya masing-masing bank. Dari customer service yang saya hubungi, hampir semuanya bank masalah kartu kredit itu mereka menanganinya secara terpisah. Jadi ada divisi lain yang menanganinya. Saya mencoba mendatangi bank tersebut langsung. Tanggapannya juga sama, mereka tidak bisa memberikan jawabannya. Kemudian saya dikasih nomor telepon yang harus saya hubungi. Saya coba hubungi ulang-ulang, tidak bisa, sampai akhirnya saya putuskan mendatangi langsung alamat yang mereka kasih ke bank yang mengurus langsung masalah kartu kredit. Saya datang tersebut, ada 3 bank yang saya datangi. Sebutkanlah bank B yang saya datangi yang pertama. Sebelumnya saya sudah menyiapkan surat permohonan untuk penghentian bunga dan permohonan memudahkan cara mencicil kartu kredit saya. Bank B saya datang ke sana, dilayani sangat bagus. Kebetulan waktu itu yang marketingnya, kemudian karena marketingnya tidak bisa menjawab, akhirnya diserahkan ke manajernya. Manajernya itu memberikan solusi yang terbaik.
karena saya melampirkan semua berkas-berkas saya, termasuk semua tagihan-tagihan saya lampirkan, termasuk juga SMS ataupun tagihan-tagihan via email atau tagihan-tagihan semuanya lah, tagihan-tagihan saya lampirkan semua, termasuk struk gaji saya juga lampirkan. Dan setelah mereka mengamati, maka mereka memberikan saya kemudahan, yaitu dengan menghentikan bunga dan mencicil sesuai kemampuan saya. Dikasih waktu, selang waktu yang sangat lama. Saya dikasih tengah waktu 4 tahun dengan cicilan yang sangat sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu pun mereka masih menawarkan apakah ibu sanggup atau tidak gitu. Kalau tidak sanggup maka masih bisa diperpanjang waktunya gitu. Ya, waktu itu saya kaget karena waktunya sangat lama. Saya pikir kalau sangat lama waktunya berarti saya akan terjerat hutang lama gitu. Tapi manajer tersebut memberikan solusi, katanya ini adalah yang cicilan paling terendah. Artinya kalau kita punya uang lebih, kita boleh nyicilnya lebih. Misalkan tagihan kita 300, kebetulan alhamdulillah rezeki kita bulan itu ada 600, kita bisa bayar 600. Jadi nanti waktunya akan berkurang. Ya saya merasa itu adalah solusi yang terbaik, dan alhamdulillah satu kartu saya anggap dapat penyelesaian terbaik. Kemudian kartu kedua saya juga datang, dan karena tagihannya tidak terlalu besar, saya diberi tengah waktu untuk melunasinya dengan penghapusan bunga dan denda. Ya, solusi saya jual aset saya langsung bayar yang tagihan tersebut. Kemudian satu lagi kartu kredit saya, anggap kartu kredit C, saya datangin kantornya. Itu saya sempat dipindah-pindah kantor karena saya datang ke kantor pusat, ternyata khusus untuk kartu kredit yang bermasalah saya disarankan ke kantor yang satu lagi, dan itu jaraknya lumayan jauh dan satu hari itu tidak bisa ke Uber bagi saya. Akhirnya besoknya saya datang lagi, dan saya ditemuin oleh, saya nggak tahu itu mungkin marketingnya, dan mohon maaf itu tanggapannya sangat kurang simpatik lah. Mereka tidak membaca, tidak melihat surat permohonan saya pun mereka tidak baca. Mereka hanya bilang kalau ibu mau selesaikan ya ibu harus bayar dulu DP-nya. Saya minta waktu itu bisa nggak bunga dan denda saya dihapuskan. Oke lah, saya bayar penuh semuanya, tapi bunga dan denda saya dihapuskan. Itu dia bilang tidak bisa karena tidak ada kebijakan dari kantornya, dari bank itu tersebut tidak ada. Jadi saat ketemu itu tidak dari obrolan itu tidak ada titik temunya. Akhirnya saya tinggalkan surat permohonan. Berikutnya lanjut dengan melalui WhatsApp, tetapi tetap dia minta DP, minta bayar di depan dulu baru dia bisa menyelesaikan. Itu pun dia tidak bisa menjelaskan berapa saya harus bayar per bulan. Akhirnya karena saya takut bunganya terus membengkak, akhirnya saya bayar sesuai permintaannya. Saya bayar, itu pun saya bayar dengan menjual aset saya bayar ya sebesar 7 juta saya bayar itu sebagai DP-nya. Ternyata sampai saat ini belum ada kejelasannya. Saya WA tiap hari juga tidak ada jawabannya. Jadi pesan saya ya, kalau belum ada keputusannya tidak usah bayar apa-apa dulu. Ya, tunggu ada keputusan pasti, tunggu ada suratnya dulu baru bayar. Ya, karena kita semua ingin bebas riba, ingin kembali lagi ke jalan yang benar. Mungkin nafsu selama ini sudah membutakan kita, menghalalkan segala cara. Ya mari kita sama-sama bertobat, kita cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan kita semua terlepas dari dosa riba. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.